kami tidak pernah meminta sesuatu apapun. Ya, ini yang bicara adalah kapasitas saya sebagai advokat. Kami tidak pernah meminta sesuatu apapun, apalagi dalam bentuk barang, uang, maupun yang lainnya. Tanyakan sama yang bersangkutan. Apakah kami pernah meminta kepada yang bersangkutan? Tidak. Malah justru dari pihak kami, khususnya dari pihak korban, itu diiming-imingi, akan dijanji-janjikan yang sifatnya dalam hal ini ya dibeliin tas kan, atau mau dibeliin tas kan begitu ya. Terus yang kedua mau diajak ke Singapura, yang mau ketiga terus ngajak vlog bareng ya gitu ya. Nah tapi kenyataannya sampai sekarang tiba-tiba setelah menikmati taunya dia hilang begitu saja, begitu ditelepon tapi berlaga amnesia. Tujuan kami di sini adalah minta dia supaya bertanggung jawab, menunjukkan kejantalan dia sebagai seorang laki-laki yang awalnya bisa menaklukkan bagaimana merayu seorang wanita, akhirnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jangan begitu menikmati, lari begitu saja, ya habis manis sepah dibuang. Kepada yang terhormat Saudara Muhammad Atamimi Halilintar. Jadi kepada yang terhormat Saudara Atamimi Halilintar, The JO Building lantai 12, Jalan TB Simatupang, nomor 18C Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi YouTuber terkenal itu yang bernama adalah Muhammad Atamimi Halilintar. Yang dikenal dengan kata sekarang itu adalah Atta Halilintar. Yang dikenal dengan kata sekarang itu adalah Atta Halilintar. Untuk itu, dengan somasi yang pertama sama terima oleh Galuh, yang kedua oleh Galuh juga, saudara Galuh. Dan akhirnya dia mengirim balasan dari somasi tersebut. Ini balasan dari somasi yang pertama. Somasi kedua sudah dilayangkan. Ini balasan dari somasi yang pertama. Somasi yang pertama dia balas dalam bentuk tulisan Jakarta 19 September 2019 nomor 010 garing AHHA strip SK garing 9 garing 2019 perihal jawaban somasi. Kepada yang terhormat Law Office Januar Bagus Sasmito and Partners, Jalan Iskandar Syahraya nomor 95, Kebayoran Baru, Jakarta 12660. Saya selaku manajemen dari Atta Halilintar telah mendapatkan menginstruksikan dari Atta Halilintar untuk menolak tuduhan saudara yang tanpa bukti dan tidak berdasar. Demikian maklum, hormat saya, Devi Agustina Pertiwi, di bawah manajemen Atta Halilintar. Ya, yang selama ini saya tutup-tutupin seorang YouTuber terkenal itu yaitu Atta Halilintar. Atta Halilintar. Ya nggak apa-apa, misalnya dia nggak minta maaf ya nggak apa-apa. Aku serahkan itu semua sama Allah, biar Allah yang membalas ya. Nah, yang terpenting itu kita membuktikan kepada masyarakat Indonesia, itu yang terpenting. Karena gini ya, mama saya berpesan ke saya, ini amanat orang tua, kalau masalah ini jangan terus diperpanjang karena mama saya punya penyakit jantung. Kalau misalnya saya tidak nurut sama omongannya mama saya, kalau misalnya ada terjadi apa-apa sama mama saya nih, gara-gara masalah ini, yang bakal menyesal itu saya. Jadi dengan berat hati saya menyebutkan siapa pelakunya yang kemarin. Kita ada konflik sedikit, mungkin dengan kejadian ini saya lebih berhati-hati lagi, mengenal orang, tidak mudah terpercaya sama orang yang baru kenal, buat pelajaran hidup
saya untuk kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Saya merasa dirugikan, beban moral Mas, beban moral sekali. Banyak orang Indonesia yang mengatakan saya pansos, saya numpang nama, tapi menghancurkan nama orang lain, itu sangat tidak benar. Atau ada berita baru yang dibilang saya mau minta suatu barang, mobil atau rumah, itu sangat tidak benar. Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah meminta apapun, tapi dia sendiri kemarin yang menjanjikan sesuatu hal, tapi itu diingkari. Untuk bukti daftar sebenarnya, boleh. Siapa dia? Tambang. Ya. Tadi kita kiri. Ini tas siapa? Tasmu Dan mana? ini Tas. rokoknya siapa? Dan ini tasnya. Dan ini Jelas? tasnya. Jelas? Jelas? Ini dia. Dia lagi sholat. Setelah melakukan diskusi, dia langsung sholat. Hari Jumat. Hari Jumat 14 Februari. Ini hari apa? Hari Jumat 15 Februari. 15 Hari Jumat 15 Februari. Mau Jelas check ya? out hotel. Oke. Siapa itu orangnya terus? Gitu belum? Ini Udah. ya. Paham. Oke, paham. Yang di kasir juga nggak apa-apa. Oke. Semuanya aja. Soalnya. Udah ya. Ada lagi. Yang di kasir belum? Udah kan dikasih kan? Belum. Ini nggak tempat ini. Udah. Ada lagi kan selain itu. Nah itu. Ya, tempat tidur. Ini nggak pernah kita munculkan ya. Posisi sedang tiduran. Ini bukti dia kirim foto. Dia kirim foto. Hotel Jakarta Selatan. Ya, kalau Jakarta. wilayah hotelnya, ya ini kan menyangkut masalah Perusahaan. kerahasiaan ya. Perusahaan. Jadi hotelnya adalah wilayah Hotel Jakarta. Ya nggak apa-apa, misalnya dari pihak sana tidak mau mengakui, ya nggak apa-apa. Serahkan Tuhan. Biar masalah ini aku telan sendiri, nggak apa-apa. Aku ikhlas. Yang penting saya sekarang membuktikan apa yang saya alami itu adalah berita yang benar. Saya tidak berbohong, saya tidak pansos. Apa yang saya alamin itu memang benar-benar nyata. Suatu saat kalau kamu mau datang meminta maaf sama saya kapanpun, 1 kali 24 jam saya membuka pintu untuk permintaan maaf kamu. Tapi aku harap dengan kejadian ini tidak ada lagi wanita yang kamu bohongin lagi seperti saya. Jadi saya mewakilkan untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia ini yang pernah jadi korban dia. Ya saya nggak tahu itu siapa. Saya berusaha menjadi ikon yang berani untuk menguak cerita ini gitu loh. Ini cerita yang sebenar-benarnya. Saya bisa bercerita kayak gini karena saya merasa sakit hati. Saya merasa sakit hati karena sebuah janjinya tidak ditepati. Dari kemarin udah pesen kan di media, kita ngomong baik-baik, kita ketemu.
aku kasih sampai hari Rabu kan. Kalau memang misalnya tidak ada itikat baik ya dengan berat hati saya juga beban mental juga, dihujat terus, saya dibilang pansos, tiap hari mau tidur isinya hujatan, mau bangun juga isinya hujatan, kayak rasanya kayak pengen bunuh diri aja aku gitu loh. Aku karena nggak pernah ngalamin hal seperti ini dalam hidup aku, jadi rasanya kayak nggak adil kalau misalnya aku yang hancur, dia yang senang-senang sendiri, ya kan? Saya merasa tertindas sendiri, padahal saya memberitakan berita yang benar, tapi rasa-rasanya saya itu diinjek-injek gitu loh. Saya udah, harga diri saya udah hancur, makin diinjek lagi, kayak bener-bener nggak ada artinya saya gitu loh, nggak ada artinya juga saya. Jangan pakai nama besar kamu untuk membohongin orang, jangan, itu tidak baik, karena entertainment itu nggak mungkin akan di atas terus, pasti akan naik turun gitu loh. Kalau di saat kita naik nggak apa-apa orang kagum, tapi kalau suatu saat kita di bawah, kalau kita sikap kita tidak baik, pasti kita nggak dihargai sama orang lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.